Shalom, jemaat yang dikasihani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian kita di siang hari ini. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan kembali untuk mengingat hari kematian kita. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, hendaklah kita bersiap sedia menyongsong langit dan bumi yang baru yang disediakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Marilah kita dalam kerendahan hati mengikuti persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput.
rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihani Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada kebaktian minggu ini diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 15 tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan dan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur, sumagot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu.
Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu, keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Firman-Mu memanggil kami untuk menyongsong langit dan bumi yang baru, menyongsong keselamatan dan kehidupan yang kekal, hidup dan bekerja dalam sukacita dan pengharapan yang teguh. Namun kami belum sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Pandangan kami tertuju pada keindahan dunia yang fana. Kami ragu akan kasih dan kuasa-Mu. Kami mudah putus asa bila doa tidak terkabulkan. Banyak perbuatan kami yang melukai hati sesama, dan kami pun masih sulit berdamai dengan sesama kami.
karuniakanlah kami Roh yang kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada kebaktian minggu ini diambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangis dan bunyi erangan pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan cucu mereka
akan ada berserta mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu Ujung Tahun Gerejawi 26 November 2023. Topik menyongsong langit dan bumi yang baru. Pertama, nama Minggu HKBP. Nama Minggu kita hari ini, Minggu akhir tahun Gerejawi, Minggu peringatan kepada orang yang telah meninggal dunia. 2. Pemberkatan nikah. A. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Roland Rumahorbo ST, anak dari Bapak S. Rumahorbo dan Ibu Elbo Rumanik, alamat Jalan Menteng 7 Gang Duma, nomor 19 Medan. Anggota Jemaat HKBP Menteng Resort Medan Tenggara dengan Citra Lumongga C. Lumban Batu AMD Kom, putri dari Bapak Lundu Marnala Luban Batu, almarhum, dan Ibu Lisbeth Boru Silitonga. Alamat Jalan Haji Sarmili, nomor 40 RT 3 RW 2, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, pemberkatan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023 di Gereja HKBP Menteng Resort Medan Tenggara. Tuhan Yesus memberkati. B. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Apriando Simajunta SH, anak dari Bapak Oloan Simajunta almarhum, dan Ibu Berliana Boru Hutapea, alamat Jalan Keputi Perintis 1, nomor 12 Surabaya. Anggota Jemaat HKBP Manyar Resort Surabaya dengan Dr. Mai Irtia Boru Silalahi, putri dari Bapak Asner Silalahi almarhum, dan Ibu Juliati Boru Sihombing, alamat Jalan Sau 1 Blok FA 9 nomor 7, Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang Selatan, Banjar Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama pukul 8.30 WIB. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 3. Duka cita. A. Pada hari Kamis 23 November 2023 telah meninggal dunia Ibu Dingin Toguria Boru Lubis SH, umur 81 tahun. Istri dari Bapak Situa Doktorandus Mula Parasian Simatupang MM almarhum, meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan, dan kedua anak laki-laki belum
tersebut belum menikah. Alamat Komplek Pertamina, Jalan Pertamina Raya nomor 858 Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banjar Rempoa Ciputat, NPJ 0450. Jenazah dikebumikan pada hari Sabtu 25 November 2023 di TPU Tanah Kusir. B. Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 telah meninggal dunia Ibu Rata Mauli Borusi Majuntak, umur 70 tahun, istri dari Bapak Daulat Hasurungan Simangunsong, meninggalkan 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Salah satu dari anak laki-laki belum berkeluarga. Alamat Jalan Wadasari 2, Gang Pendawa 5 nomor 50 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren, NPJ 0390. Jenazahnya dikebumikan pada hari ini, Minggu 26 November 2023 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 4. Minggu akhir tahun Gerejawi. Pada hari ini, Minggu akhir tahun Gerejawi HKBP sekaligus peringatan kepada warga jemaat yang telah meninggal dunia dalam waktu 1 tahun Gerejawi, mulai dari tanggal 21 November 2022 sampai minggu ini 26 November 2023, dan akan dibacakan nama-nama warga jemaat kita yang telah meninggal dunia. Nomor 5, sermon kategorial dan pertangyangan diliburkan. Dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru, mulai hari Senin 27 November 2023, sermon kategorial dan pertangyangan Banjar diliburkan sampai bulan Januari 2024, kecuali sermon majelis dan sermon guru-guru sekolah minggu. 6. Kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 26 November 2023, jam 10.30 WIB, dilaksanakan kebaktian gabungan anak sekolah minggu di Aula Sopo Praja lantai 2 yang dipimpin Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH. Liturgi Situa R Pakpahan dihimbau kepada anak sekolah minggu agar mengikuti acara kebaktian tersebut. Nomor 7, pelayanan sending. Pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 13.30 WIB sampai 15 WIB, Dewan Marturia Seksi Sending HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan pelayanan kasih ke Lapas Cipinang yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH. 8. Pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023. Pada hari ini, Minggu 26 November 2023, setelah kebaktian pagi akan dilaksanakan acara pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 di Aula Sopo Praja lantai 2 kepada seluruh anggota terkait untuk datang menghadiri acara pembubaran tersebut. 9. Kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pukul 20 WIB di ruang konsistori gereja akan dilaksanakan kebaktian penghiburan bagi peparan keluarga Edwin Joshua Perlindungan Siagian almarhum, Hotma Supina Evelyn M Boru Marpaung almarhum. Dihimbau kepada Parhalado dan Jemaat Banjar Bungur Kostrat untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Ralat warta, anggota jemaat yang meninggal di nomor 17, tertulis istri dari Dr. Preli, seharusnya suami dari Doktoranda Preli. Nomor 19, telah meninggal
tanggal meninggal tertulis 17.07.1942, seharusnya tanggal 27 November 2023. Nomor 20, tanggal meninggal tertulis tanggal 10.07.1953, seharusnya tanggal 24 November 2023. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk kepada acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 334 ayat 3 dan ayat 5. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita mulai Minggu tanggal 20 November 2022 sampai dengan Minggu 26 November 2023 ini. Yang pertama, Kartini Yesi Boru Naiborhu meninggal 21 November 2022, seorang ibu, tutup umur 84 tahun, alamat Jalan Puter 1, Blok E2 nomor 48, Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Sektor Banjar Bintaro Jaya. Yang kedua, Mulo Ferdinand Sirait meninggal tanggal 28 November 2022, seorang bapak,
tutup umur 83 tahun, alamat Jalan Burak nomor 21, RT 08, RW 010, Komplek Kaltex Perhubungan Jakarta, Banjar Kampung Perigi. 3. Hartati Boru Napitupulu, meninggal tanggal 2 Januari 2023, seorang pemudi, tutup umur 45 tahun, alamat Komplek Bina Marga nomor 36, RT 010, RW 01, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Tanah Kusir, Kodam. 4. Igor Humbara Nathanael Radot Manorangi, Lumban Toruan, meninggal 1 Januari 2023, seorang pemuda, tutup umur 22 tahun, alamat Jalan Walet nomor 2, RT 04, RW 01, Kapling Rempoa, Permai, Banjar Bintaro, Perdagangan. 5. Lisken Boru Sinaga, meninggal 23 Februari 2023, seorang ibu, tutup umur 76 tahun, alamat Jalan Praja Dalam D nomor 4, RT 008, RW 001, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Godung. 6. Sriwani Boru Panjaitan, meninggal 27 April 2023, seorang ibu, tutup umur 76 tahun, alamat Jalan Delman Asri 11, nomor 22, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. Yang ketujuh, Siti Suryani Boru Hutagalung, meninggal 9 Mei 2023, seorang ibu, tutup umur 85 tahun, alamat Jalan Delman Utama nomor 43, Peninggaran, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. 8. Fernando Simajuntak, meninggal 10 Mei 2023, seorang bapak, tutup umur 43 tahun, alamat Klaster Serua Indah, Blok D, nomor 11, Ciputat, Tangerang Selatan, Banjar Ciputat sekitarnya. 9. Evertus Ronald Panangian Simajuntak, meninggal 13 Juni 2023, seorang bapak, tutup umur 73 tahun, alamat Jalan Jambu nomor 25, Kampung Utan, RT 04, RW 05, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banjar Rempoa, Ciputat. 10. Harlem Edward Effendi Marpaung, meninggal 30 Juni 2023, seorang bapak, tutup umur 52 tahun, alamat Jalan Arya Putra, Gang Wahid nomor 30, RT 04, RW 08, Kedaung, Pemulang, Tangerang, Banjar Ciputat sekitarnya. 11. Sahat Maruli Hutahayan, meninggal 9 Juli 2023, seorang bapak,
tutup umur 83 tahun, alamat Komplek Bina Marga, Jalan Kangkung nomor 94, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Cidodol Parserahan. 12. Mangatas Partupuan Renhat Pasaribu, meninggal 17 Juli 2023, seorang bapak, tutup umur 75 tahun, alamat Jalan Cendrawasih 1, 29, RT 13, RT 01, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Tanah Kusir, Kodam. 13. Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, meninggal 26 Juli 2023, seorang bapak, tutup umur 81 tahun, alamat Jalan Perdagangan 8, nomor 25, Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Banjar Bintaro Perdagangan. 14. Emma Tiasa Boru Nenggolan, meninggal 12 Oktober 2023, seorang ibu, tutup umur 77 tahun, alamat Jalan Cendrawasih Raya nomor 21, Komplek Kodam, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Tanah Kusir, Kodam. 15. Rosiana Rea Boru Simbolon, meninggal 13 Oktober 2023, seorang ibu, tutup umur 75 tahun, alamat Kota Wisata Pesona Paris, Blok C4 6, Ciangsana, Cibubur, Jakarta Timur, Banjar, Ciputat, sekitarnya. 16. Sandar Clinton Panjaitan, meninggal 23 Oktober 2023, seorang pemuda, tutup umur 28 tahun, alamat Jalan Delman Astri 3, Blok A 38A, nomor 3A, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. 17. Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, meninggal 30 Oktober 2023, seorang bapak, tutup umur 77 tahun, alamat Jalan Antena 6, Gang FF nomor 8, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Banjar Godung. 18. Hotma Supina Evelyn M. Borumarpaung, meninggal 12 November 2023, seorang ibu, tutup umur 55 tahun, alamat Jalan Dharma Putra 15, RT 014, RW 07, nomor 20, Komplek Kostrat, Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrat. 19. Dingin Toguria Boru Lubis, meninggal 23 November 2023, seorang ibu, tutup umur 81 tahun, alamat Komplek Pertamina, Jalan Pertamina Raya nomor 58, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banjar Rempoa, Ciputat. 20. Rata Mauli Boru Simajuntak, meninggal 24 November 2023, seorang ibu, tutup umur 70 tahun, alamat Jalan Wadasari 2, Gang Pandawa 5, nomor 50, Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Dengan demikian, jumlah jemaat HKBP Kebayoran Lama
yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini, kaum bapa 8 orang, ibu 9 orang, pemuda 2 orang, pemudi 1 orang, berjumlah seluruhnya 20 orang. Saudara-saudara, kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 347 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat, kami persilakan untuk duduk.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih, pujian dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Jikalau Tuhan menghantarkan kami hingga pada akhir tahun gerejawi pada hari ini, dan Engkau telah memperkenankan kami Tuhan untuk mengingat dan mengenang saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang telah mendahului kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan dengan saudara-saudara yang telah mendahului kami tersebut, bahwa kami juga akan sampai kepada kematian itu. Karena kematian adalah satu-satunya sebagai suatu jalan supaya kami sampai kepada keabadian, tempat yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kami Tuhan tahu dunia ini dengan segala keindahannya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala keramaiannya Tuhan, hanyalah tempat sementara bagi kami. Dan itulah yang Engkau ingatkan melalui minggu akhir tahun gerejawi dan memperingati saudara-saudara kami yang telah meninggal. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang telah meneguhkan iman percaya buat seluruh keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudara yang telah mendahului kami. Mereka boleh Engkau topang Tuhan dengan iman pengharapan mereka, sehingga mereka boleh meneruskan perjalanan kehidupannya untuk sampai kepada tempat keabadian. Bahkan Engkau memperingatkan kami semua yang hadir di sini untuk mempersiapkan diri kami. Jikalau kami kelak Tuhan akan memanggil kami, kami sudah siap sedia tanpa mengeluh, tanpa satu kata apapun untuk memberontak atau melawan dari rancangan Tuhan melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui peringatan akan orang-orang yang telah meninggal ini semakin menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan dengan segala pergumulan, penderitaan, kesusahan yang masih kami alami di dunia ini. Tetapi Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak berhenti dan terus berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 544 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Semua
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman pengharapan kita. Barangkali ini jam ngantuk ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jam 12, jam lapar, mengantuk, capek, dan saya lihat juga tadi sudah ada lihat jamnya, berapa lama lagi nang pendeta ini nanti khotbah gitu kan? Iya, ini merupakan ancaman ini, ancaman iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Nah, seperti yang akan kita dengar firman Tuhan ini, apa saja ancaman itu, termasuk juga rasa lapar dan rasa ngantuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang sudah kita tahu dan yang sudah kita dengar tadi, hari ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, dan juga sekaligus memperingati orang-orang yang sudah meninggal. 1 tahun telah berlalu, 1 tahun telah kita tinggalkan, dan kita akan masuk ke tahun gereja yang baru. Jadi mulai hari Minggu, Minggu Advent, itu adalah tahun baru gerejawi. Bukan tanggal 1 Januari 2024, itu adalah tahun Masehi. Kalau tahun baru gerejawi itu dimulai dari Minggu Advent pertama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada batasnya. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Termasuk kita manusia. Kalau kita tadi mengingat saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, suami, istri, anak-anak, dan juga sahabat kita tadi yang telah mendahului kita, hal itu juga mengingatkan
bahwa kita juga kelak akan mati. Karena upah daripada dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah kematian. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian itu adalah sebuah kepastian. Suka atau tidak suka. Walaupun kita menjauh dari kematian itu, ketika kita mungkin mengalami sakit penyakit, kita berusaha untuk bertahan hidup dengan berobat, pergi ke rumah sakit yang hebat dengan segala fasilitasnya, pergi ke dokter yang sangat hebat pengetahuannya. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi itu. Tapi jika Tuhan belum berkehendak, walaupun sudah mate-matene, tahu mate-matene, hidup segan mati tak mau, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah semua di tempat tidur, jika Tuhan belum memanggil dia, belum sampai tiba kepada limit yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dia tetap akan bertahan hidup dengan penderitaannya. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah Tuhan dulu ya, pekerjaanku belum selesai dunia ini. Atau mungkin kita katakan anak-anakku masih kecil. Lihatlah banyak kok ibu-ibu yang mabalu, bapak-bapak yang mabalu juga ditinggalkan suami atau istrinya, anak-anaknya masih kecil. Banyak mungkin di setengah perjalanan kehidupan keluarganya, anak-anaknya masih beranjak mungkin remaja atau dewasa, tapi sudah ditinggalkan, belum selesai pekerjaan. Tapi banyak juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang sampai saur matua, sahat tunda limu tonate, ya, sampai kepada tua renta kalau orang bahasa Indonesia dikatakan, dan semua itu menggambarkan hidup kita ini adalah berada di dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kematian itu adalah sebuah kepastian, maka diserukan pada hari ini, itu sebabnya dikatakan memento mori, ingat hari kematianmu. Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap sedia. Kemarin masih sama kami di gereja, masih merkur lagi kami di sana Immanuel. Contoh, tadi siang masih merkur, gabi biar pari Immanuel ate. Gabi biar. Contohnya ini amang, jangan takut. Namanya juga kematian kan? Kita nggak tahu, ya. 1 jam lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kita tidak pernah tahu, tapi bagaimana kita siap sedia. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa perjalanan hidup orang percaya tidak berakhir di dalam kematian. Penderitaan bukan segala-galanya. Kesusahan bukan akhir segalanya. Itulah, kurasa aku yang paling menderita di dunia ini. Katanya gitu kan. Tak ada lagi yang paling menderita dari aku. Padahal dia nggak lihat masih ada yang lebih menderita dari dia. Ya. Apalagi menghadapi mungkin suami yang baru meninggal atau istri yang baru meninggal, karena cintanya kepada istrinya atau suaminya, sampai berbulan-bulan dia menangis. Setiap saat pergi ke udean, ke pemakaman menangis. Akhirnya matanya sakit dan tubuhnya juga sakit. Ya. Artinya di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita tidak berakhir di sana. Tidak lebih pahit penderitaanmu. Masih banyak mungkin penderitaan orang-orang lain sana yang tidak kita tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau dikatakan tadi bahwasanya kematian bukanlah akhir segalanya, seperti yang akan kita hadapi atau yang sudah saudara-saudara kita hadapi. Tapi apa mau diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini? Kematian yang akan kita hadapi dan yang sudah dihadapi oleh saudara-saudara kita bukanlah akhir segalanya, tapi ada kehidupan yang baru. Dan Tuhan akan membaharui kehidupan kita. Bahkan seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, justru kematian menjadi jembatan emas, parhitean, menuju kepada kehidupan yang baru, yaitu surga. Hamatean parhitean maddapoton Jesuski ikon dohot amamolus asasahat autusi. Dengar tadi lagunya Marturia. Oh Yerusalem, kota yang indah, rindu ke sana, tapi tak mau mati. Cemana pula itu ya manginangnya? Rindu mau masuk kepada kota Yerusalem yang baru, tapi tidak mau mati. Ada enggak yang berdoa kita Mang Doinang, Tuhan jangan buat aku mati di dunia ini? Enggak ada kan? Karena kita tahu kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada. Cuman yang hanya kita minta adalah supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Kematian adalah jembatan supaya kita masuk kepada kehidupan yang baru. Gambaran tentang surga, langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Seperti yang dinyanyikan tadi, itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam perikop ini. Seperti topik minggu kita hari ini, menyongsong langit dan bumi yang baru. Semua akan berlalu, kata dunia ini akan dibaharui, direstorasi oleh Allah. Dikatakan pada ayat 1 tadi, lalu aku melihat, kata Rasul Yohanes, ketika dia terbuang ke Pulau Patmos dengan penderitaan yang mereka hadapi, penganiayaan, pengejaran, pembunuhan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu di bawah tekanan, ancaman, intimidasi kekaisaran Romawi. Lalu dia ikut terbuang ke Pulau Patmos dan Allah menyatakan dirinya, menyingkapkan rahasia sorga, rahasia pengharapan orang-orang yang percaya. Rahasia apa yang akan dialami oleh manusia yang menderita di dunia ini setelah mereka kelak berlalu dari dunia ini. Ternyata ada kehidupan yang baru. Allah memperbaharui, lalu aku melihat langit yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bumi dengan segala penderitaannya akan berlalu. Dunia dengan segala kesusahannya akan berlalu. Ancaman seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zamannya, penganiayaan, bencana, semua akan berlalu. Karena bumi dan langit yang pertama itu yang diciptakan Allah pada mulanya itu akan berlalu, bahkan laut pun tidak ada. Jika dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara laut sebagai simbol ancaman, simbol bahaya, simbol kejahatan dengan gelombang-gelombangnya, dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya, seperti yang digambarkan dalam Mazmur 74 ayat 13 sampai 14. Digambarkan di sana, saya buka dulu, sabar ya manginangnya.
enggak lama kok ya. Mazmur 74 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Ternyata laut digambarkan dengan sebuah kebuasan. Ternyata dunia yang akan berlalu ini digambarkan dengan kebuasan dan kekuasaan manusia yang semena-mena. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Babel, kekuatan Babel, kuasa Babel, kekuatan dan kuasa Kaisar Romawi. Tapi semua itu akan berlalu. Dan itu juga lah Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan kita alami, yang akan kita hadapi. Berbagai ancaman mungkin kita hadapi pada saat ini. Berbagai bencana kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bencana alam yang sesungguhnya itu juga karena ulah manusia ya. Ancaman-ancaman, intimidasi, ya, penganiayaan kepada pengikut-pengikut Kristus. Di mana-mana dari segala penjuru kita mendapat ancaman maut kejahatan mengintai manusia itu. Bahkan di rumah sendiri juga dapat ancaman ya Manginang ya. Ya kan? Sekarang ini banyak terjadi. Anak membunuh orang tua karena harta warisan. Orang tua membunuh anaknya, kenapa? Karena ekonomi yang sulit. Karena ditinggalkan oleh suaminya. Karena kecewanya dia kepada suaminya. Dia mengakhiri hidupnya dengan kematian bersama dengan anak-anaknya. Karena susahnya dia juga banyak sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara hanya menghadapi dosen pembimbingnya saja. Anak-anak kita banyak yang frustasi. Banyak juga yang mengakhiri hidupnya hanya karena masalah cinta. Ya kan? Ditinggal oleh sang pacar. Dan banyak juga kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarga juga. Kejahatan terjadi. Abdon dan Dina, anak dari Daud. Sering terjadi, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, ancaman. Ditadikon, kita tinggalkan anak perempuan kita di rumah. Bersama mungkin saudaranya. Kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau mungkin ayahnya sendiri pun, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi ayah sambung yang sering kita lihat di media sosial ya. Ancaman. Ancaman kita lihat sekarang ini. Di perjalanan, begal, dan lain sebagainya anak-anak kita dan juga kita. Ancaman mungkin di kantor kita, di tempat kita bekerja, kita diintimidasi, kita ditekan. Bahkan juga di rumah, istri atau suami yang selalu ya mengancam suaminya atau istrinya. Jadi sama sekarang. Tidak hanya suami yang menekan, yang apa namanya ya, membuat istrinya tidak merdeka, ya kan? Padahal kita sudah merdeka kan? Bahkan Yesus sudah memerdekakan kita kan? Tapi datang pula istrinya ini, suaminya ini tidak merdeka istrinya, suaminya juga tidak merdeka. Sikit-sikit lihat handphonenya, ya kan? Ya karena apa? Itu ancaman tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dunia menawarkan segala kejahatan. Dunia menawarkan segala kenikmatannya yang hanya sesaat. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu akan berlalu. Kepuasan
Dunia yang pertama, langit yang pertama, ancaman laut gelombangnya, dan binatang-binatang buas yang ada di dalamnya akan berlalu. Tapi katanya di sana tadi ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tadi digambarkan kan keindahan, kemuliaan Yerusalem itu. Kalau mungkin pernah kita Bapak Ibu Saudara-saudara melihat keindahan Yerusalem yang di dunia ini, ya, yang di Palestina, yang di Israel sana, atau keindahan dunia di belahan, ya, benua yang ada di dunia ini di Eropa, bagaimana indahnya, bagaimana takjubnya kita melihat, tapi dikatakan di sini langit dan bumi yang baru itu, kota yang baru itu, Yerusalem yang baru itu dari surga, dari Allah, digambarkan di sana tadi berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Cantik dotehe, cantik enggak seorang pengantin perempuan ketika dia menjadi seorang pengantin? Cantik kan Inang, Amang? Tak ada perempuan yang mau menikah jelek. Yang aturannya jerawatan pun wajahnya ketika dia mau pengantin bersalon hilang semua jerawatnya itu. Ketika ada plek-plek pun, apalagi penyakit perempuan kan plek-plek ya di wajah ya. Tapi bisa kinclong dengan salon. Rambutnya yang mungkin tidak teratur, tapi ketika dia menjadi seorang pengantin perempuan, dia akan begitu cantiknya. Rupanya diubah sedemikian rupa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah digambarkan Yerusalem yang baru itu. Gambaran seorang perempuan yang cantik untuk orowannya, untuk pengantin laki-lakinya, yaitu gambaran umat Allah, umat manusia, hubungan dengan Tuhan Allahnya. Dan kita lihat juga tadi apa yang dikatakan pada ayat 4, apa yang terjadi dalam dunia dan langit yang baru itu, bumi dan langit yang baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau di epistel kita tadi dari Yesaya itu ya, Yesaya 65 tadi, pada ayat 20 dan 23 dikatakan tidak ada lagi anak baru lahir langsung meninggal. Tidak ada lagi yang mati anak-anak, yang tidak ada lagi yang mati doli-doli, ya, namar baju, pemuda-pemudi, tapi semuanya mendapat umur yang panjang. Tidak ada lagi kematian di sana, ratap tangis seperti tangisan kita. Waktu kita ditinggalkan tadi 20 orang yang sudah mendahului kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Amang dan Inang ditinggalkan oleh suami atau istri tercinta, atau ketika ditinggalkan anak, atau ketika kita ditinggalkan oleh sahabat kita, ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita, tidak ada lagi kematian di sana. Karena kehidupan kita adalah hidup yang kekal. Sehingga kelak yang dibangkitkan bukan tubuh kita yang fana ini. Tapi tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh rohani yang tidak akan pernah mengalami kematian, yang tidak pernah mengalami sakit penyakit. Gak ada lagi yang meringis di sana. Gimana lah kundang pendeta ke gereja? Melangkahkan kakiku pun aku tak bisa lagi. Gak bisa aku berjalan karena sakitku ini. Gak ada lagi yang sakit jantung di sana. Pembengkakan jantung. Atau yang namanya itu apa? Penyumbatan jantung. Gak ada yang kolesterolan di sana. Yang tidak ada di sana saraf terjepit.
dan lain sebagainya, yang stroke. Bahkan tidak ada di sana Bapak Ibu Saudara-saudara ketidaksempurnaan fisik, tapi semua akan diubahkan. Wajah kita kelak tidak seperti ini. Wajah kita kelak akan diubahkan sehingga kita tidak saling mengenal lagi. Itu tadi kan dikatakan dalam buku ende kita itu 347 itu. Sai masih paidaan do akan aporsiai. Dang marsitadaan idok. Kita tidak saling mengenal. Ay molo marsitandaan do bisa kita saling mengenal. Gabi martarobo manon halak bata pajupang do halak bata. Ay naburuku deh ini kan. Bah, itu tulangku. Oh itu suamiku. Itu anakku, itu bapak udaku katanya. Balalak mamartarobo. Tapi di sana tidak ada. Karena kita tidak saling mengenal. Marsipaidaan. Kita saling melihat nanti di sana. Dengan wajah rupa yang telah diubahkan oleh Tuhan. Wajah yang sempurna. Wajah yang kekal, yang tidak pernah merasakan penderitaan, sakit, penyakit. Dan tidak ada ratap tangis di sana. Seperti yang saya katakan tadi. Ditinggalkan oleh kekasihnya, putus cinta, ya, kehidupan ekonomi yang sangat sulit sehingga dia menangis. Tidak ada lagi di sana. Dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, semuanya bersukacita karena apa di sana? Dikatakan pada ayat 3. Kenapa tidak ada ratap tangis? Kenapa bersukacita? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita lihat itulah sukacita yang tidak terbatas karena hubungan yang intim dengan Allah. Allah selalu berada di tengah-tengah orang percaya itu nantinya. Mereka hidup wajah dengan wajah, tatap muka. Tidak sedetik pun Allah meninggalkan. Karena dikatakan tadi pada ayat 3 itu. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Tidak sedetik pun kalau ada kita suami atau istri tidak mau berpisah dengan suami atau istrinya, ingin selalu dekat dan bahkan selalu dekat, ini lebih daripada itu. Tidak sedikit pun Allah meninggalkan, dia berada. Itulah sukacita. Kalau kita lihat juga dalam buku Wahyu itu, apa yang kita lakukan di sana adalah bernyanyi, bersukaria, bersukacita dengan orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti topik minggu kita hari ini dikatakan, menyongsong langit dan bumi yang baru. Apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, sabar dan berpengharapan. Selama kita hidup di dunia ini, pertangisan dohape, anggo, hasianganon, arsak, holso, sahitpe, saimanosak, dototong. Ya, jika ingin tidak menderita, sonang mamudum. Ya kan? Rest in peace. Mintalah. Ya, beristirahatlah dengan damai. Tapi selama kita di dunia ini, kita menghadapi penderitaan, kesusahan. Karena itu, jangan putus asa. Ya, dunia penuh dengan penderitaan. Tapi ingatlah, walau kini hidupmu miskin dan papa, percayalah, jangan bimbang dan gentar, jangan berhenti, teruslah berharap, tersedia bagimu hidup yang kekal. Itu tadi kan buku ende kita 266 ayat 3 itu. Jangan berhenti, teruslah berharap, tersedia bagimu hidup yang kekal. Semua akan kita tinggalkan, sabar dalam pengharapan. Dan yang kedua mau diingatkan,
semuanya akan berlalu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mempersiapkan diri kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini. Jika saudara-saudara kita dalam minggu ini, tahun ini tadi dibacakan, kita harus siap mengatakan, mungkin saya besok, mungkin saya tahun depan akan dibacakan. Karena kita tahu tujuan hidup kita ini bukanlah di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menyongsong langit dan bumi yang baru itu, mari pelan-pelan kita tinggalkan ya kenikmatan dunia ini ya. Dosa-dosa itu kita tinggalkan pelan-pelan. Kalau belum bisa 100% ya, satu dulu kita tinggalkan kan, minggu ini atau bulan ini ya. Bulan depan satu lagi kita tinggalkan. Karena semua adalah proses. Jangan nanti aku dengar khotbah yang pendeta tadi aku mau berubah. Katanya gitu kan. Tiba-tiba berubah. Topu burju. Kira caleg namanya teh. Topu burju kan. Ya kan. Topu burju. Enggak ya. Semua proses. Ya. Semua berproses. Pelan-pelan kita tinggalkan. Karena kedagingan kita ini ya. Itu hanya bisa dikuasai oleh Roh Tuhan yang senantiasa berdiam di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyongsong langit, bumi yang baru dan langit yang baru itu kelak dengan segala sukacita dan apa yang telah kita persiapkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika Tuhan menghantarkan kami dalam minggu akhir tahun gerejawi ini. Bahkan peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyongsong langit dan bumi yang baru. Karena sesungguhnya hidup kami bukanlah dari dunia ini dan bukan untuk dunia ini, tapi ada suatu dunia yang baru, di mana dunia yang pertama yang kami tempati diami saat ini akan berlalu. Kami akan menuju kepada dunia yang baru, tempat kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, baharuilah kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh meninggalkan keinginan-keinginan daging kami, meninggalkan dosa-dosa kami, dengan senantiasa kami ditolong oleh Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam kehidupan kami ini. Terima kasih juga Tuhan jikalau Tuhan berkenan menghadirkan saudara-saudara kami di sini, yaitu saudara dari orang-orang, saudara kami yang sudah mendahului kami. Mereka mengenang, mengingat akan segala kebaikan-kebaikan mereka, cinta kasih mereka kepada keluarga yang mereka tinggalkan. Biarlah Tuhan kiranya mereka senantiasa hidup dalam berpengharapan dalam Tuhan. Teguhkan iman pengharapan mereka. Engkau yang menguatkan dan menghibur mereka Tuhan, untuk mampu meneruskan perjalanan kehidupan mereka, anak-anak dan juga keluarga yang mereka tinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan yang pada saat ini, keluarga yang sedang berduka dan baru menghadapi duka, keluarga Simatupang, Boru Lubis, dan keluarga Simangunsong, Boru Simacuntak, di mana kedua orang tua kami itu Engkau panggil ke tempat keabadian-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menghibur seluruh keluarga, anak-anak peparan yang mereka tinggalkan, supaya mereka tetap hidup dalam pengharapannya kepada Tuhan saja. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini, Engkau menanggurahkan berbagai berkat kepada seluruh jemaat-Mu, dengan sukacita pertambahan umur, merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan semakin tambahkan berkat-berkat kepada mereka yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan, penderitaan, kesusahan yang dihadapi oleh seluruh jemaat-Mu dalam berbagai-bagai penderitaan mereka. Engkau memenangkan mereka Tuhan dalam penderitaan, dalam pergumulannya melalui iman percaya mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit,
Dr. Andus Aswin Saur Panggabean, Nyonya Stompul Dumasari Bolu Lubis, Nyonya Marpaung Romauli Boru Batubara, Copar P. Manik, Dr. Andus M. Pardede, Selamat Lumban Teruan, Novita Lasminar Boru Tambunan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya S. Napitupulu Kartini Boru Tampu Bolon, Sintua Insinyur M. Hasihombing, Sahat Napitupulu, Nyonya Situa M. Silalahi LI Boru Sinaga, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak tertulis dalam warta Jumat kami ini. Tuhanlah kiranya yang menompangkan tanganmu ke tubuh mereka dan memberkati segala usaha pengobatan yang dilakukan oleh para keluarga, supaya mereka senantiasa boleh sembuh dalam imannya dan juga dalam sakit penyakit di dalam tubuhnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang akan mereka kerjakan, supaya mereka senantiasa berserah hanya kepada Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 251 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Ku
berikutnya jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal.
bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.